Black Clover chapter 366 telah rilis dengan judul Bintang dari Pertunjukan. Untuk judul kali ini udah pada tahu lah ya, siapa lagi sih kalau bukan Asta Kun. Setelah menunggu ratusan tahun lamanya, akhirnya Asta langsung menunjukkan tarinya di chapter kali ini. Pada chapter kemarin, Asta mudik bukan dengan tangan kosong, tetapi ia telah dibekali dengan kemampuan baru, yaitu Z10. Itu merupakan kemampuan yang telah Asta pelajari selama beberapa hari di Hinokuni. Pada chapter ini pula, Danmattio langsung mendapatkan kado spesial dari Asta, yaitu berupa tebasan Z10. Dan ternyata para Ryuzen tidak ikut mudik ke kerajaan Clover, melainkan hanya Ichika yang ikut bersama Asta. Sepertinya pada chapter yang akan datang kita akan disuguhkan combo kakak beradik dari Yami dan Ichika. Chapter dimulai dari sebuah flashback di Hinokuni, tepatnya di ruang kesogunan, di mana Ryuya yang sedang melihat menggunakan mata Tengetsunya. Dia telah mengetahui bahwa sebentar lagi akan ada yang datang untuk menjemput Asta. Dengan semangat, Asta kemudian menjawab, "Baiklah." Di ruangan yang sama, Yosuga yang berdiri bersama Ichika sedang menyaksikan momen di mana Asta akan kembali ke kerajaan Clover. Yosuga berkata, "Oh, sudah akan pergi ya?" Sebelum pergi, tidak lupa Asta mengucapkan terima kasih kepada para Ryuzen, karena selama beberapa hari di Hinokuni, mereka telah melatihnya, sehingga Asta menguasai kemampuan baru. Kemudian di belakang secara perlahan mulai terlihat Finral yang muncul dengan menggunakan spasial magicnya. Dan ternyata Finral tidaklah sendiri. Ia ditemani oleh Rouge, yaitu kucing pengubah takdir milik Vanessa. Sembari mengulurkan tangan dan tersenyum, ia berkata, "Yang benar saja, jadi di sini kau selama ini. Aku datang ke sini untuk menjemputmu, Asta." Terlihat ekspresi Asta yang begitu bahagia melihat Finral telah datang menjemputnya. Ia berkata, "Finral Senpai." Bagi kalian yang bertanya-tanya kenapa Finral membawa Rouge atau kucing milik Vanessa, ritual pintu takdir merupakan ritual untuk mendatangkan orang yang diinginkan dengan membayangkannya, sehingga orang yang dibayangkan itu merupakan tujuannya. Di sini, Rouge atau kucing milik Vanessa sebagai petunjuk arahnya atau Google Maps. Sedangkan Finral bisa diibaratkan sebagai kendaraannya. Masih di momen yang sama, Ryuya berkata, "Finral, apakah masih ada tempat untuk satu orang lagi?" Di sana, Finral hanya mengiyakan, sembari bertanya-tanya, siapa yang berbicara padanya itu? Apakah dia sosok penguasa di negeri ini? Ryuya lalu menunjuk Ichika sembari berkata, "Wanita ini akan ikut denganmu. Di Hinokuni, dia adalah salah satu orang terkuat dan paling terampil." Mendengar itu membuat Ichika berteriak, "Apa yang kau katakan? Aku tidak bisa meninggalkanmu." Namun Ryuya menjelaskan bahwa jika mereka tidak bisa mengalahkan Lucius sekarang, itu berarti Hinokuni juga akan tamat. Yosuga juga ikut membujuk Ichika. Ia berkata, "Asta bisa mengeluarkan kekuatan terbaiknya apabila bekerja sama denganmu. Aku akan melindungi Hinokuni dan Ryu. Jadi pergilah, nona muda." Ichika hanya terdiam dan menjawab, "Muso kata Kedono." Kemudian Ryuya berpesan kepada Ichika, "Pergilah dan temui Yami, serta pastikan kau kembali dengan selamat." Lalu Ryuya, Yosuga, dan Fumito yang mengantar kepergian Asta berkata, "Takdir dunia ada di tanganmu. Asta, pergilah dan kalahkan Lucius." Mendengar itu, Asta semakin bersemangat. Sembari mengepalkan tangannya, ia berkata, "Baiklah." Finral kemudian mengulurkan kedua tangannya, kemudian digenggam oleh Ichika di sebelah kiri dan Asta di sebelah kanan. Lantas mereka bertiga pun langsung melewati pintu takdir. Itu berarti Yukita Bata Sensei menganggap cukup hanya dengan pasukan kerajaan Clover saja, di mana Asta sebagai pusat pertempuran yang dibantu oleh Ichika sudah cukup untuk mengalahkan Lucius. Sehingga Yukita Bata Sensei menyimpan para Ryuzen untuk tampil di lain waktu.
Sesampainya di kerajaan Clover, Asta dibuat sangat marah ketika melihat kondisi mengenaskan dari pasukan Banteng Hitam yang telah dibuat lemas tak berdaya oleh Damnatio. Dan terlihat hanya Sekre yang masih sadarkan diri. Sementara yang lain seperti Vanessa, Dorothy, Ratu Penyihir, kemudian Henry, Gordon, Luck, Nudge, dan juga Zora. Namun sepertinya Asta belum mengetahui pasti kondisi dari Gray dan Gauss. Damnatio yang sangat percaya diri sedikit pun tidak menampakkan ekspresi ketakutannya setelah ia melihat Asta keluar dari pintu takdir. Sembari memegangi pedangnya, ia berkata, "Jadi kau sudah datang ya? Tapi sepertinya kau terlambat, karena sekarang semua yang mampu bertarung telah aku kalahkan." Tanpa mengucapkan satu kata pun, Asta langsung membuka grimornya dan mengeluarkan pedang Demon Destroyer. Di momen itu terlihat kilatan anti sihir yang keluar dan seperti menyebar dari pedang Demon Destroyer-nya. Finral kemudian juga bersiap untuk membantu Asta dengan mengaktifkan sihir spasial magicnya. Tetapi Asta mengatakan pada Finral bahwa mungkin saja semua orang masih bisa diselamatkan. Aku ingin kau fokus saja untuk merawat mereka. Bisakah kau melakukannya, Finral Senpai? Kemudian Asta melanjutkan dengan berkata, "Aku bisa melawannya sendiri." Finral tampak terkejut dan tidak percaya, sehingga Finral hanya berkata, "Hah?" Untuk meyakinkan Finral, kemudian Asta berkata, "Karena aku tidak akan kalah lagi." Dengan gagah berani, Asta mulai maju ke depan. Sekre dan Finral hanya bisa menatap Asta sambil mencerna kata-kata Asta barusan yang begitu sangat mengejutkan mereka. Sembari melihat Asta yang sedang berjalan maju, Damnatio berkata dalam hati, jika sihir timbangan miliknya tidak akan berguna melawan seseorang yang tidak memiliki kekuatan sihir. Kemudian Damnatio melanjutkan, dengan sihir atmosfer yang diberikan oleh Lucius sama padaku, aku akan memberikanmu hukuman. Dan seketika itu juga sihir atmosfer mulai menyerang Asta. Tetapi sihir itu langsung dinetralkan oleh pedang Demon Destroyer yang mengeluarkan kilatan anti sihir yang mengelilingi Asta. Dan akhirnya kali ini Damnatio tampak begitu terkejut setelah mengetahui sihir atmosfer yang begitu dibanggakannya sama sekali tidak berpengaruh terhadap Asta. Di momen itu juga Damnatio hanya bisa berkata dalam hati, dia bahkan bisa menghilangkan sihir atmosfer. Apakah kekuatannya sudah meningkat? Rupanya Finral yang melihat dari belakang juga dibuat melongo. Dia sudah bisa mengendalikan anti sihirnya sesuka hati. Asta yang menatap tajam ke arah Damnatio lalu berkata, sihirmu yang hampir tidak terkalahkan itu tampaknya sangat tidak cocok dengan kekuatanku. Asta kini berjalan semakin dekat menuju Damnatio. Damnatio yang masih dengan kebodohannya berkata, aku ini paladin yang memiliki kekuatan yang besar. Aku memang memiliki kekuatan fisik yang biasa, tapi dengan adanya pedang ini, aku takkan kalah. Kemudian Damnatio menyerang Asta, dan ya, lagi-lagi menggunakan jurus andalannya, yaitu Bacot no Jutsu. Kau pendosa yang mengganggu tatanan perdamaian yang diberikan oleh Lucius sama. Jatuhlah demi nama keadilan. Sembari mencabut pedangnya, kemudian Asta pun berteriak, bagian mana dari perbuatanmu yang sejalan dengan perdamaian dan keadilan? Asta kemudian menghajar Damnatio. Hanya dalam sekali tebas menggunakan Zeten, satu sayap kiri Damnatio terlempar dari tubuhnya. Begitupun darah yang langsung mengucur deras keluar dari tebasan Asta. Tertulis pada panel akhir dengan secepat kilat. Sebenarnya agak kecewa sih. Kenapa Damnatio begitu cepat dikalahkan? Seharusnya disiksa perlahan-lahan, mengingat semua perlakuan diskriminasinya terhadap pasukan Banteng Hitam. Tapi begitu juga lebih baik sih, biar Damnatio tidak bisa menggunakan Bacot no Jutsunya lagi. Sepertinya kali ini Damnatio sudah benar-benar dikalahkan, karena dia terkena tebasan Zeten anti-sihir Asta.
itu berarti wujud Paladinnya juga akan menghilang. Pada chapter depan, semua orang yang ada di hutan penyihir pastinya akan berfokus terlebih dahulu untuk menyembuhkan kondisi mereka. Dan masihkah ada harapan untuk menyelamatkan nyawa Grey dan Gauss? Sementara itu, menggunakan sihir ruang milik Finral, Asta akan menuju ke tempat Lucius untuk membantu Yuno. Dan Ichika akan diduetkan bersama kakaknya untuk menghadapi Morgan. Tapi kabar buruknya, pekan depan Black Clover libur. Oke, mungkin itu aja pembahasan Black Clover chapter 366 kali ini. Sampai ketemu di chapter pekan depan. Bye-bye.